Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marensa Febrianti Aulia, NPM 2021030361, kelas G, Prodi Hukum Ekonomi Syariah semester 3. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai sejarah perkembangan pemikiran ekonomi Islam. Pemikiran ekonomi di masa Rasulullah SAW. Pemikiran ekonomi Islam diawali sejak Muhammad SAW dipilih sebagai seorang rasul atau utusan Allah. Rasulullah SAW diberi amanat untuk mengemban dakwah Islam dalam rangka mengatur pelaksanaan kehidupan umat manusia sehingga umat manusia hidup dalam keharmonisan untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan. Dalam mengemban misi dakwah tersebut, beliau seperti nabi sebelumnya tidak mendapatkan gaji atau upah dari siapapun kecuali mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam khususnya para sahabat radhiyallahu anhum pada saat itu oleh Rasulullah dididik untuk mengarahkan kehidupannya untuk tujuan akhirat, karena kehidupan dunia yang hakiki hanya dalam rangka mempersiapkan kehidupan akhirat yang kekal sebagai firman Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW menerapkan sejumlah kebijakan yang dipandu oleh Al-Quran menyangkut berbagai hal yang berkaitan dengan masalah kemasyarakatan, selain masalah hukum, politik, ekonomi, etika pergaulan. Di antara masalah-masalah itu yang menjadi perhatian Rasulullah adalah masalah ekonomi umat, karena masalah ekonomi merupakan masalah keperluan dalam rangka menyelenggarakan kehidupan. Dalam pengambilan keputusan untuk menyelesaikan masalah, di samping berpedoman pada Al-Quran, terkadang beliau juga mengadakan musyawarah dengan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Sebagai contoh, ketika Rasulullah hendak memutuskan syariat memanggil umat Islam untuk sholat fardu berjamaah, maka beliau mengumpulkan berbagai masukan dari para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ada yang mengusulkan dengan menyalakan api sebagaimana agama orang-orang Majusi, ada pula yang mengusulkan membunyikan lonceng seperti agama Nasrani, dan beberapa usulan lain. Dalam mengatur masalah perilaku produksi masyarakat, Rasulullah SAW mengajarkan beberapa transaksi yang halal dan adil seperti aturan jual beli, transaksi musyarakah, mudarobah, musyakoh, muzaroah, mukabaroh, hiwalah, ariyah, dan sebagainya. Transaksi-transaksi ini berada dalam hukum muamalah yang bertujuan menjaga keadilan dan keharmonisan yang pada akhirnya menciptakan kemuliaan dalam pencarian rezeki. Pengaturan untuk zakat diuraikan secara jelas dan eksplisit dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak orang-orang yang berutang untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Kegunaan ibadah zakat ini sungguh penting dan banyak baik terhadap perilaku konsumsi orang yang kaya maupun kesejahteraan orang miskin. Kegunaan zakat antara lain: yang pertama, menolong orang lemah dan susah agar dapat menunaikan kewajibannya terhadap Allah dan makhluk Allah. Yang kedua, membersihkan diri dari sifat kikir dan akhlak yang tercela. Yang ketiga, sebagai ucapan syukur dan terima kasih atas nikmat kekayaan yang diberikan kepadanya. Keempat, mencegah kejahatan-kejahatan yang mungkin timbul dari orang miskin yang lemah iman dan lemah pemahaman agamanya. Yang kelima, mendekatkan hubungan kasih sayang dan saling mencintai di antara golongan kaya dan miskin. Syariat zakat bersifat wajib, sedangkan infak dan sedekah bersifat sukarela atau sunnah. Pada masa Rasulullah, zakat dikenakan pada hal-hal berikut. Yang pertama, benda logam yang terbuat dari emas dan perak. Kedua, binatang ternak, unta, sapi, domba, kambing. Ketiga, berbagai jenis barang dagangan. Keempat, hasil pertanian termasuk buah-buahan. Kelima, lugatah, harta benda yang ditinggalkan musuh. Yang keenam, barang temuan dan tambang. Selanjutnya, perekonomian di masa Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, pada masa Abu Bakar Siddiq. Sebelum menjadi khalifah, Abu Bakar adalah seorang pedagang kain. Hal ini menunjukkan bahwa beliau adalah seorang wirausaha yang mandiri selain seorang yang bertakwa.
Sejak menjadi khalifah, kebutuhan keluarga Abu Bakar diurus oleh kekayaan dari Baitul Mal atas persetujuan para sahabat lain seperti Umar dan Abu Ubaidah sebagai penjaga amanah Baitul Mal. Ketika Abu Bakar akan meninggal dunia, beliau berwasiat kepada Aisyah agar mengembalikan seluruh uang tunjangan yang telah dikeluarkan dari Baitul Mal untuk keperluan keluarganya selama menjadi khalifah. Anas meriwayatkan bahwa ketika Abu Bakar meninggal dunia, beliau tidak meninggalkan apapun baik mata uang perak maupun mata uang emas. Beliau hanya meninggalkan seekor unta betina untuk diambil susunya, sebuah mangkok dan seorang pelayan. Dari kisah ini Abu Bakar mengajarkan bagaimana seorang pemimpin sangat amanah terhadap umatnya. Beliau tidak sedikit pun mengambil harta atau benda dari Baitul Mal meskipun 2,5 atau 3/4 dirham boleh menjadi haknya. Hal ini menandakan manajemen takwa telah tertanam pada diri beliau. Abu Bakar meninggal pada 13 Hijriah atau 13 Agustus 634 Masehi dalam usia 63 tahun dan kekhalifahannya berlangsung selama 2 tahun 3 bulan 11 hari. Jenazah Abu Bakar dikubur di samping Rasulullah SAW. Yang kedua, Umar bin Khattab. Umar adalah seorang sahabat yang namanya telah menjadi suatu kebanggaan bagi kaum muslimin hingga hari ini. Umar diangkat menjadi khalifah oleh khalifah sebelumnya Abu Bakar setelah bermusyawarah dengan para sahabat senior dan mendapat persetujuan mereka. Umar melaksanakan tugas dalam kekhalifahan selama 10 tahun dan 6 bulan. Pada zaman Khalifah Umar, hukum perdagangan yang bersifat operasional mengalami penyempurnaan guna menciptakan perekonomian secara sehat. Sebelum Umar wafat, beliau telah membentuk dewan atau majelis syura untuk memutuskan pengganti khalifah setelah beliau. Majelis tersebut beranggotakan 6 orang, yaitu Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awan, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhum. Ini menandakan bahwa pada sistem pemilihan khalifah, beliau tidak diktator atau mewariskan kepada keturunannya. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan dipilih sebagai khalifah oleh ahli atau majelis syura yang beranggotakan 6 orang sebagaimana yang dibentuk Umar setelah diangkat menjadi khalifah. Maka para sahabat berbayat kepada beliau untuk menaati segala keputusan selagi tidak menyalahi aturan Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada masa kekhalifahannya, dari segi perekonomian atau muamalah, beliau tidak banyak merumuskan operasional. Beliau lebih banyak melanjutkan kebijakan Khalifah Umar tentang pengelolaan Baitul Mal sebagai lembaga keperluan dakwah Islamiyah. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib diangkat menjadi khalifah ketika terjadi konflik atau pertentangan kekuasaan antar kelompok. Pertentangan antar kelompok tersebut antara kelompok yang mendukung Ali, kelompok yang mendukung Muawiyah bin Abu Sufyan, dan kaum Khawarij atau kelompok yang semula membela Ali kemudian berkhianat. Ali ditakdirkan menjalankan kemudi pemerintahan di saat krisis konflik tersebut. Namun demikian, beliau sangat paham dalam menyikapi keadaan tersebut. Terhadap lawan tetapi saudara dan sahabat yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan, beliau tetap menjaga hubungan baik dan kehormatan sebagai saudara muslim. Berbeda dengan kaum Khawarij di mana beliau sangat tegas memeranginya. Inilah sikap seorang negarawan yang bijak, sangat berhati-hati terhadap lawan dan kawan. Ali menikah dengan putri Rasulullah yaitu Fatimah Az-Zahra dan dikaruniai 2 orang putra yaitu Hasan dan Husain. Selanjutnya, pemikiran ekonomi pasca Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, Zaid bin Ali. Dulu Imam Ali adalah salah satu ahli fikih yang terkenal di Madinah.
Beberapa pandangan dan pengetahuannya tentang isu-isu ekonomi dipaparkan oleh Abi Zahra. Zaid bin Ali membolehkan penjualan suatu komoditi secara kredit dengan harga yang lebih tinggi dari harga tunai. Yang kedua,